Selama 1 tahun ini, di channel YouTube saya cenderung memberikan edukasi tentang financial planner, bisnis, dan juga investasi terutama saham. Karena saya ingin Anda belajar dan punya landasan yang kuat dalam melakukan investasi saham, bukan hanya membeli saham karena rekomendasi atau pom-pom yang bisa membuat Anda justru nyangkut di puncak dan mengalami kerugian saat berinvestasi di pasar modal. Mulai dari video ini, saya akan melakukan bedah saham melalui metode M2M analysis. Jika Anda ingin tahu lebih detail tentang M2M analysis, Anda bisa melihat video saya berjudul Kapan Saat Yang Tepat Membeli Saham. Di video yang kali ini, saya akan melakukan bedah saham Pegas melalui metode M2M analysis. Yang pertama, kita bedah mulai dari sisi makroekonomi. Saat ini, ekonomi global mulai pulih. Indikatornya adalah Gubernur The Fed, Jerome Powell, memberikan sinyal akan melakukan tapering off. Kondisi pulihnya ekonomi global akan memicu kenaikan harga komoditas seperti gas, batu bara, CPO, crude oil, dan lain-lain. Kenapa? Karena ekonomi bergerak, otomatis industri juga bergerak. Dalam hal ini, otomatis permintaan akan barang-barang komoditas, terutama energi seperti gas, batu bara, crude oil, dan CPO, itu membuat harga-harga saham komoditas tersebut naik. Seperti gas yang sempat mencapai 240 US dollar, harga crude oil yang merambat naik sampai 68 US dollar, bahkan 80 US dollar. Dan dalam hal ini, kenaikan batu bara, oil, dan gas ini akan menguntungkan buat Pegas secara sektor industri karena akan banyak permintaan daripada gas yang otomatis akan menimbulkan keuntungan buat saham Pegas. Yang kedua, kita tinjau dari sisi fundamental perusahaan. Secara pajak, Pegas sudah terlepas dari hal yang menghantui selama 8 tahun karena sengketa pajak yang walaupun kalah, tapi pajak sudah dibayar oleh Pegas di tahun 2020 kemarin. Dalam hal ini, membuat laporan keuangan Pegas merah membara tahun 2020 yang membuat banyak investor yang melakukan penjualan saham Pegas secara masif, termasuk investor asing yang membuat harga Pegas turun dari kisaran harga 2.000-an menjadi harga 1.000-an, terutama di pertengahan tahun 2021 ini. Hal ini karena investor melihat dari laporan keuangan tahunan di kuartal keempat tahun 2020. Tapi bagi saya, ini justru lebih merupakan peluang besar karena kita bisa membeli saham Pegas dengan harga murah, dengan harga hanya di kisaran 1.000. Sementara secara kinerja, saham Pegas sebetulnya di tahun 2020 tidak terlalu buruk. Di tahun 2021 ini adalah merupakan lembaran baru untuk Pegas, disertai dengan perbaikan laporan keuangan kuartal pertama yang bertumbuh 29%. Dalam hal ini adalah merupakan salah satu syarat dari video saya yang berjudul Cara Memilih Saham Super. Laba bersih Pegas yang dapat didistribusikan ke entitas induk senilai 61,57 juta US dollar sepanjang kuartal pertama tahun 2021. Dan jika dirupiahkan, laba bersih Pegas setara dengan 870 miliar dengan kurs 14.147 per dolar Amerika. Laba bersih diperoleh seiring dengan pencapaian rata-rata penjualan gas bumi Pegas hingga Maret 2021 yang sebesar 916 billion British thermal unit per day atau meningkat 7,86% di atas target kuartal pertama 2021. Adapun rinciannya, penjualan Pegas sebesar 835 BBTUD
dan PT Pertagas sebesar 81 BBTUD. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan konsumsi gas bumi karena operasional pelanggan mulai rebound di sektor pembangkit listrik dan industri retail. Saat ini, Pegas telah melayani lebih dari 495.000 pelanggan di sektor rumah tangga, UMKM, industri, dan pembangkit listrik. Adapun laporan keuangan konsolidasi Pegas per 31 Maret 2021 menunjukkan posisi keuangan total aset sebesar 7,52 miliar US dollar, total liabilitas 4,5 miliar US dollar, dan total ekuitas 3,02 miliar US dollar, serta rasio lancar atau perbandingan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek sebesar 1,8 kali. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik. Manajemen Pegas menilai prospek demand gas bumi yang masih menjanjikan di masa-masa yang akan datang, terutama dengan proyeksi peningkatan permintaan sampai sekitar 550 juta ton per tahun pada tahun 2030. Pegas juga akan meningkatkan ekspansi bisnis LNG termasuk LNG retail. Pegas di tahun 2021 juga akan menyelesaikan pembangunan pipa minyak Rokan sepanjang 367 km. Dan dalam jangka menengah, Pegas akan membangun yang pertama fasilitas Smolen Bis LNG Regasification di Terminal Cilacap. Yang kedua, membangun infrastruktur pipa gas Senipah Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan kilang Balikpapan. Kedua infrastruktur gas untuk kilang tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2023. Kabar yang sangat menarik, pada tanggal 16 September 2021 kemarin, Pegas memenangkan perkara peninjauan kembali terkait sengketa PPN, penjualan gas bumi ke konsumen, dengan Direktur Jenderal Pajak senilai 16 juta US dollar atau sekitar 228,8 miliar. Hal ini membuat uang yang disetor oleh Pegas di akhir kuartal keempat tahun 2020 akan masuk ke laporan keuangan di kuartal kedua 2021. Sehingga dengan masuknya pengembalian pajak ini, laporan keuangan Pegas di kuartal kedua 2021 mencatat laba periode berjalan yang dapat didistribusikan ke entitas induk sebesar 221.250.599 US dollar dibandingkan dengan 27.921.144 US dollar di tahun 2020 atau naik 692,4%. Sehingga laba bersih per saham yang dapat didistribusikan sebesar 0,0081 US dollar per saham dibandingkan 0,0003 US dollar per saham di tahun 2020 atau naik 2.600%. Sehingga dengan kondisi ini, fair value saham Pegas saat video ini dibuat ada di kisaran harga 2.000 sampai 2.350. Yang ketiga, kita tinjau secara technical analysis. Grafik Pegas sudah menembus garis downtrend harian sehingga merupakan fase awal uptrend jangka pendek. Dan jika berhasil mencapai harga 1.800 sampai 2.000 akan menembus garis downtrend mingguan dan bulanan, yang mana kalau sampai harga itu mencapai di atas 1.800 sampai 2.000 merupakan awal uptrend jangka menengah dan panjang. Secara moving average, harga Pegas sudah menembus harga MA100 dan MA200, yang mana hal ini menunjukkan fase uptrend jangka menengah dan panjang. Yang keempat, secara siklus pergerakan harga saham. Saham Pegas adalah saham yang sering kali melakukan window dressing atau Santa Claus Rally dan January Effect. Dari data-data yang ada, mulai dari IPO Pegas tahun 2003, dalam 17 tahun, Pegas mengalami kenaikan sebanyak 14 kali dan hanya 3 kali turun.
dengan average kenaikan di bulan Oktober 5,46%, bulan November 5,48%, dan bulan Desember 4,84%. Yang kelima, ditinjau dari sisi market maker analysis, broker asing yang selama 1 tahun belakangan menjual saham Pegas mulai dari bulan Agustus sampai Oktober ini terus melakukan akumulasi beli saham Pegas secara masif mulai dari kisaran harga 1.000 sampai dengan 1.500 ini. Demikian ringkasan singkat yang saya buat untuk saham Pegas dengan metode M2M analysis. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.